Selamat berjumpa dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang apa itu sistem tenaga listrik. Nah, dalam sistem tenaga listrik ini kita akan berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah sistem pembangkitan dan yang kedua adalah sistem penyaluran. Seperti saya singgung pada pertemuan kali lalu, sistem pembangkitan itu sendiri adalah sebuah dapur untuk bisa menghasilkan energi listrik. Sedangkan sistem penyaluran tenaga listrik ini berbicara tentang bagaimana proses pengiriman energi listrik dari pembangkit hingga ke konsumen. Nah, berbicara tentang sistem tenaga listrik, kita akan selalu bertemu atau kita kenal dengan yang namanya line diagram, wiring diagram. Nah, ini mungkin bisa dibaca saja. Di sini saya mengambil satu kata kunci di sini adalah sistem interkoneksi. Nah, interkoneksi itu sendiri secara sederhana adalah bagaimana proses penggabungan beberapa pembangkit untuk melayani satu beban yang sama, tentunya melalui sebuah tahapan sinkronisasi. Nah, dalam sistem tenaga listrik kita akan belajar tentang tiga hal. Yang pertama adalah sistem pembangkitan, yang kedua adalah sistem transmisi, yang ketiga adalah sistem distribusi. Nah, ini saya mencoba untuk membuatkan sebuah alur sederhana dari pembangkit. Inilah urutannya, dari pembangkit ditransmisikan dan dialirkan ke yang namanya distribusi. Kemudian dari jalur distribusi ini akan dikirimkan ke konsumen. Nah, ini kurang lebih sebuah gambar sederhana. Kita lihat di sini, ini adalah pembangkit. Di sini ada PLTA, di sini ada PLTU. Ada dua pembangkit yang berbeda. Nah, dalam dua pembangkit yang berbeda, kita melihat jaringan yang pertama dari PLTA masuk ke salah satu gardu induk. Nah, di sinilah proses untuk sinkronisasinya. PLTU dari PLTU pun mengirimkan ke gardu induk ini. Nah, dari gardu induk ini terjadilah sebuah proses sinkronisasi atau pencocokan. Nah, dari gardu induk ini akan dikirimkan ke gardu induk. Jadi saluran transmisi sederhananya adalah bahwa proses pengiriman antar gardu induk. Jadi mengirim dari gardu induk yang satu ke gardu induk yang lain. Nah, tetapi untuk jaringan transmisi ini tidak bisa digunakan secara langsung. Ya, kita lihat seperti ini. Nah, ini tentunya kita sudah pernah lihat karena untuk dataran timur memang sudah ada. Kadang kita melihat ada tiang penyangga listrik yang bentuknya seperti tower. Nah, itu. Jadi ini adalah saluran transmisi. Nah, ini saya mengambil contoh. Misalnya ini adalah PLTU. Nah, PLTU contohnya kita di sini adalah PLTU Bolok. Nah, di sini pada PLTU Bolok pun memiliki sebuah gardu induk. Nah, proses pengiriman antara gardu induk ini misalkan dari gardu induk Bolok dikirim ke gardu induk Molava misalnya. Nah, ini adalah satu gardu induk. Nah, gardu induk Molava mungkin kalau pingin untuk melihat lokasinya tepat di jalur 40, tidak jauh dari terminal Sikumana. Di situ mungkin akan bisa dilihat tentang gardu induk itu. Nah, dari gardu induk itu dia akan kirim lagi ke gardu induk yang lain. Jadi itu yang namanya proses transmisi. Sedangkan dari gardu induk itu akan diturunkan tegangannya. Kalau yang tadi misalkan kalau untuk daratan timur, jaringan transmisi kita besar tegangannya adalah 70.000 volt atau 70 kilovolt. Nah, sedangkan untuk disuplai ke industri, kemudian bisa disuplai ke rumah-rumah tangga, maka terjadinya proses penurunan tegangan. Nah, proses penurunan tegangan di situ kita akan menggunakan yang namanya transformator step down. Nah,
pada gardu induk ini akan terjadi penurunan tegangan. Nah, terjadi penurunan tegangan untuk daratan timur, kita penurunan dari 70 kV akan diturunkan menjadi 20 kV, 11 kV, bahkan 6 kV. Namun untuk 6 kV kebanyakan hanya diturunkan untuk dikirim ke industri-industri kecil. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah gardu induk yang diturunkan ke 20 kV. Nah, di sini. Nah, ini akan diturunkan lagi proses penyalurannya dan proses penurunan tegangannya. Dari 20 kV akan diturunkan lagi. Nah, dari 20.000 volt kita akan menurunkan lagi untuk mengirim ke setiap rumah tangga. Nah, kita melihat di sini ini ada satu jalur khusus. Nah, dari 70 kV tadi diturunkan ke 20 kV, kita lihat ada satu lain di sini. Nah, lain ini dia melayani, di sini ada sebuah industri. Jadi artinya industri ini menggunakan tegangan 20.000 volt atau 20 kV. Nah, di sini akan terjadi proses penurunan tegangan lagi. Kemudian dari gardu tiang ini akan diturunkan lagi dari 20 kV akan diturunkan ke 380 per 220 volt. Maksudnya seperti apa akan kita bahas. Nah, secara skema kita melihat di sini terjadinya penurunan tegangan, namun di sini tidak dituliskan, tetapi dipahami saja bahwa ini adalah proses penurunan tegangan dari 20 kV ke 380 per 220 volt AC. Ini sistem pendistribusian. Untuk sistem pendistribusian ke rumah tangga, kita akan mengambil tegangan yang 220 volt untuk kalangan rumah tangga. Namun untuk yang menggunakan 3 fase, kita akan mengambil 380 volt AC. Nah, ini proses penyaluran ke rumah. Nah, kalau untuk penyaluran dan sudah sampai di rumah pelanggan, saya pikir bahwa rumah kita juga menggunakan, jadi mungkin akan lebih jelas kita melihat di rumah kita masing-masing. Ya, tapi ini saya jelaskan secara singkat tentang proses pengiriman dari pembangkit hingga ke konsumen yang ada di sini. Ya. Jadi untuk instalasi di dalam rumah ini saya pikir nanti akan dijelaskan secara khusus. Namun tujuan saya menjelaskan ini sehingga kita juga bisa memiliki bayangan tentang sistem tenaga listrik dari pembangkit hingga konsumen itu seperti apa. Nah, yang berikut kita berbicara tentang sistem penyaluran. Mungkin tadi sudah saya singgung tentang sistem jaringan transmisi. Di sini transmisi 70 kV yang dikirimkan dari pembangkit. Di sana ada GI Bolok, kemudian ada GI Molava dan gardu induk yang lain. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk tegangan 70 kV ini hanya untuk ditransmisikan antar gardu induk. Proses pengirimannya adalah dari gardu induk. Untuk klasifikasi tegangan 70 kV ini juga masuk dalam kategori saluran udara tegangan tinggi. Kemudian sistem pembangkitan. Nah, di sini sistem pembangkitan tenaga listrik berfungsi membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam pembangkit tenaga listrik. Tadi sudah saya jelaskan tentang sistem pembangkit. Jadi sederhananya sistem pembangkit tenaga listrik itu adalah dapur daripada sistem kelistrikan itu. Mungkin akan dibaca. Kemudian, nah, sumber-sumber energi alam dapat berupa apa saja. Nah, di sini ada bahan bakar, bahan galian, tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari. Mungkin bisa dibaca saja. Tentunya ini adalah tugas daripada yang belajar tentang sistem pembangkitan, tapi saya pikir minimal kita bisa ada bayangan.
Jadi ini adalah uh, bagian primer daripada sebuah pembangkitan. Artinya konversi kelistrikannya itu, inilah bagian-bagian primernya. Ada bahan bakar, ada bahan galian dan sebagainya. Kemudian yang berikut, untuk sistem transmisi sudah saya singgung tadi pada gambar itu, boleh dibaca saja, silahkan. Kemudian yang berikut, ya ini sistem distribusi berfungsi untuk mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen yang berupa pabrik, industri, perumahan dan sebagainya. Nah, transmisi tenaga dengan tegangan tinggi maupun ekstra tinggi pada saluran transmisi dirubah pada gardu induk menjadi tegangan menengah atau tegangan distribusi primer, yang selanjutnya diturunkan lagi menjadi tegangan untuk konsumen. Kurang lebih sudah saya jelaskan pada gambar tadi. Nah, kemudian yang berikut, nah mungkin ini bisa dibaca saja. Ini berbicara tentang sebuah klasifikasi jaringan. Nanti mungkin dibaca saja pada slide PowerPoint yang akan saya kirimkan nanti. Kemudian ini saya pikir untuk kondisi kelistrikan di Indonesia, saya pikir ini hanya berupa data-data pendukung. Silahkan dibaca, dicerna secara baik, dan upayakan ketika membaca selalu mengingat, sehingga ketika ditanya masih tetap diingat. Kemudian, nah untuk tenaga listrik itu dibangkitkan dan dibangun pusat-pusat listrik menurut asal dan sumber dari mana tenaga listrik ini dibuat, maka dapat dikenal sebagai berikut. Ya, ini adalah beberapa sumber energi tenaga listrik, sudah saya singgung tadi. Namun kalau untuk daratan timur mungkin kita lebih mengenal ada PLTU, PLTD, PLTS. Kemudian ya ini juga sama, ini juga berbicara tentang sumber energi tenaga listrik. Nanti dibaca saja karena sangat jelas. Kemudian sistem pembangkit tenaga listrik pada umumnya dapat dikategorikan hanya dua macam pembangkit, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga termal seperti apa? Contohnya PLTU, PLTG, PLTD, PLTPB, dan PLTN. Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga hidro itu contohnya adalah PLTA, menggunakan air. Nah, ini mungkin hanya konsep, silahkan dibaca. Nah, ini juga lanjutannya, silahkan dibaca. Nah, ini kita berbicara tentang sistem distribusi. Nah, dalam sistem distribusi itu mungkin sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana sistem distribusi dari penurunan tegangan dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi hingga penyaluran ke konsumen, hingga masuk ke konsumen. Nah, di sini distribusi ke konsumen dikoneksikan ke jaringan TR atau tegangan rendah, atau dengan kata lain bagian ini harusnya sekunder atau outgoing dari transformator distribusi dengan spesifikasi tegangan output dari transformator itu adalah 380/220 volt AC. Nah, sedangkan untuk skala rumah tangga kita, misalnya yang kita gunakan itu tegangan yang digunakan adalah 220 volt AC. Nah, untuk pertemuan kali ini saya pikir cukup. Terus belajar, tetap semangat, dan selalu patuhi dan selalu ingat protokol kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan yang berikut.